Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga dapat bertemu dalam majelis yang dimuliakan ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik. Yang terhormat kepada Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami, kelompok 15, yang terdiri dari Bapak Deden Saiful Hayat dan saya sendiri, Andi Hermawan, untuk dapat menyampaikan presentasi Al-Quran Al-Hadis 1, yaitu dengan judul Metode Takhrij Hadis, pemahaman hadis melalui pendekatan historis, antropologis, sosiologis, dan filosofis. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dengan pengertian takhrij. Takhrij secara bahasa bermakna menyatukan dua hal yang berbeda. Kata takhrij juga bermakna istinbat, menggali, mengeluarkan, tadrib, pembiasaan, latihan, taujih, penjelasan, ibras, mengeluarkan, dan idhar, melahirkan. Secara istilah dalam ilmu hadis, takhrij bermakna upaya untuk mengetahui sumber kitab utama suatu hadis, menelusuri dan menilai rangkaian silsilah para periwayat hadis tersebut, menjelaskan tingkatannya, serta mempertimbangkan apakah hadis tersebut dapat dijadikan suatu dalil. Metode takhrij hadis. Menurut Ensiklopedia Islam, ulama membagi beberapa metode dalam ilmu takhrij hadis. Pertama, takhrij berdasarkan awal kata dari isi hadis. Guna melakukannya terlebih dahulu, harus diketahui seluruh atau minimal awal dari matan hadis tersebut. Yang juga penting adalah huruf awal dari kata yang paling awal dalam matan hadis tersebut. Misalnya hadis Man ghassana falaysa minna, barang siapa menipu bukan umatku. Potongan hadis ini dapat ditelusuri dari kitab takhrij bab mim dan nun, karena huruf awal dan kedua dari kata tersebut terdiri dari mim dan nun. Pada kitab takhrij akan ditemui hadis utama yang mencantumkan hadis tersebut ada di kitab mana saja. Metode kedua dengan mendasarkan pada lafal-lafal matan hadis. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri hadis berdasarkan huruf awal kata dasar pada lafal-lafal yang ada pada matan hadis, baik itu berupa isim, kata benda, ataupun fi'il, kata kerja. Dalam metode ini huruf tidak dijadikan pegangan. Misal terdapat hadis innamal amalu bin niat, sesungguhnya setiap amal tergantung dari niat. Hadis ini dapat ditelusuri dari lafal al-amal, dari ain sebagai huruf awal dari kata dasar al-amal, yakni amal atau amalan. Metode ketiga adalah takhrij menggunakan perawi paling atas. Menelusuri hadis dengan cara ini lebih dahulu harus mengetahui perawi paling atas dari hadis tersebut. Kitab-kitab yang memuat hadis dengan metode ini antara lain Musnad Imam Ahmad karya Imam Ahmad, Atraf As-Sahihain karya Abu Mas'ud, Ibrahim bin Muhammad, Atrar Kutub As-Siltah karya Syamsuddin Abu Fadl. Metode keempat berdasarkan tema. Penelusuran dilakukan berdasarkan tema bahasan hadis, apakah hukum, fikih, tafsir, atau yang lain. Metode kelima berdasarkan sifat lahir hadis. Cara penelusuran ini dilakukan misal pada hadis mutawatir, qudsi, mursal, dan maudhu. Para ulama mengumpulkan hadis-hadis mutawatir dalam satu kitab seperti Al-Azhar
Al-Mutanasirah fi Al-Akhbar Al-Mutawatirah karya Imam Suyuti. Pemahaman hadis melalui pendekatan historis. Pendekatan ini adalah suatu upaya memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi historis empiris pada saat hadis itu disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan menetapkan sosial dan situasi historis kultural yang ada di sekitarnya. Pendekatan model ini sebenarnya sudah dirintis oleh para ulama hadis sejak dahulu, yaitu dengan munculnya ilmu asbabul wurud, yaitu suatu ilmu yang menerangkan sebab-sebab mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sabdanya dan waktu menuturkannya. Ada yang mendefinisikan bahwa asbabul wurud adalah sesuatu baik berupa peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada waktu hadis itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemahaman hadis dengan pendekatan historis dapat dilihat misalnya dalam pemahaman hadis tentang hukum rajam. Hadis tersebut adalah riwayat Imam Bukhari sebagai berikut. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an yang berkata bahwa sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menceritakan bahwa seseorang laki-laki dan perempuan dari kalangan mereka telah melakukan perbuatan zina. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada mereka, "Apa yang kalian atau kamu temukan dalam kitab Taurat mengenai hukum rajam?" Mereka menjawab, "Kami mempermalukan dan mendera mereka." Kemudian Abdullah ibnu Salam berkata, "Kamu semua berdusta, sebab dalam kitab Taurat itu ada hukum rajam. Ambillah kitab Taurat." Dan mereka menggelar kitab Taurat itu untuk dibaca. Tetapi salah satu di antara mereka meletakkan telapak tangannya tepat di atas ayat rajam dan hanya dibaca ayat sebelum dan sesudahnya saja. Kemudian Abdullah ibnu Salam mengatakan lagi, "Angkat tanganmu." Lalu orang itu mengangkat tangannya dan saat itu tampaklah ayat rajam. Selanjutnya mereka mengatakan, "Benar ya Muhammad, bahwa dalam kitab Taurat ada ayat rajam." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melakukan hukum rajam tersebut. Persoalan pemberlakuan hadis tersebut muncul ketika terjadi penolakan hukum rajam dengan mengajukan argumentasi bahwa hadis yang menunjukkan adanya hukum rajam terjadi sebelum turunnya Al-Quran surah An-Nur ayat 2, sehingga hadis mengenai rajam ini dinasahkan oleh Al-Quran. Pemahaman hadis melalui pendekatan sosiologis. Adapun pendekatan sosiologis berangkat dari definisi sosiologi, yaitu suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Pendekatan ini akan menyoroti dari posisi manusia yang membawanya kepada perilaku, bagaimana pola-pola interaksi masyarakat ketika itu dan sebagainya. Pendekatan sosiologis dalam memahami hadis dapat diterapkan misalnya pada hadis tentang persyaratan keturunan Quraisy bagi seorang imam atau kepala negara. Dalam urusan beragama, bermasyarakat, dan bernegara ini, orang Quraisy selalu menjadi pemimpinnya selama mereka masih ada, walaupun tinggal 2 orang saja. Namun, dalam perkembangannya ada seorang ulama yang mempelopori pemahaman secara kontekstual terhadap hadis di atas, yaitu Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, hak kepemimpinan bukan pada etnis Quraisynya, melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya. Dikarenakan hal itu tidak sejalan dengan petunjuk Al-Quran yang mengatakan bahwa yang paling utama di hadirat Allah adalah yang paling bertakwa.
Pemahaman hadis melalui pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Kontribusi pendekatan antropologis adalah ingin membuat uraian yang meyakinkan tentang apa sesungguhnya yang terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup. Contoh, memahami hadis dengan pendekatan antropologis adalah memahami hadis tentang para pelukis. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang menerima siksaan paling dahsyat di hadapan Allah pada hari kiamat kelak ialah para pelukis. Bertolak dari adanya banyak hadis yang melarang perbuatan dan pemajangan lukisan makhluk bernyawa karena kelak di hari kiamat dituntut untuk memberikan nyawa kepada lukisannya tersebut. Dari banyaknya hadis yang melarang perbuatan lukisan makhluk bernyawa, maka para pelukis muslim kemudian memfokuskan karya lukisannya dalam bentuk kaligrafi, objek tumbuh-tumbuhan, dan pemandangan alam. Namun, jika dicermati dalam perspektif antropologis, maka hadis ini sangat terkait dengan praktek keagamaan masyarakat pada saat hadis ini disabdakan. Pada saat itu, masyarakat belum lama terlepas dari kepercayaan animisme dan politeisme menyekutukan Allah, yakni penyembahan terhadap patung dan yang semacamnya. Sebagai Rasul, Nabi berusaha agar masyarakat Islam terlepas dari perbuatan yang menyesatkan, sehingga salah satu cara yang dilakukan Nabi adalah dengan melarang memproduksi dan memajang lukisan mereka. Pendekatan filosofis berasal dari kata filosofi ditambah dengan akhiran is yang menyatakan sifat. Kata filosofi dalam bahasa Indonesia sama dengan filsafat. Pengertian filsafat yang umumnya digunakan dalam berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Berpikir secara filosofis tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam memahami ajaran agama dengan maksud meneliti hikmah, hakikat, atau inti dari ajaran agama agar dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Oleh sebab itu, pendekatan filosofis tentang hadis berupaya untuk mencari inti, hakikat, dan hikmah dalam memahami suatu hadis. Contoh hadis mengenai pendekatan filosofis yaitu tentang hadis bersiwak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, jikalau tidak memberatkan akan umatku, niscaya akan kuperintahkan untuk bersiwak pada setiap kali hendak melakukan sholat. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siwak itu membersihkan mulut dan menjadikan Allah ridho. Hadis di atas memberikan informasi bahwa Rasulullah menganjurkan umatnya untuk bersiwak sebelum melaksanakan ibadah sholat. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah yang dimaksud dengan siwak itu sendiri? Apa tidak boleh menggunakan yang lain? Makna lahiriah teks hadis di atas dipahami bahwa siwak adalah wasilah, sehingga boleh masyarakat menggunakan selain siwak untuk membersihkan mulut. Kalaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan siwak, oleh karena siwak cocok dan mudah didapat di Jazirah Arab. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa tujuan atau maksud dari hadis ini sebenarnya adalah
membersihkan mulut sehingga Allah menjadi ridho karena kebersihan itu. Sedangkan siwak merupakan media atau sarana untuk membersihkan mulut, sehingga dapat diganti dengan yang lain yang menyamai kedudukannya seperti siwak, yaitu sikat gigi dan pasta gigi. Kelebihan dan kekurangan metode pemahaman hadis. Kelebihannya yaitu sisi positif dari pendekatan ini adalah kemampuannya untuk mendapatkan kepastian hukum atau pengertian melalui penyaringan terhadap gejala atau peristiwa dan pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah yang diangkat dari hadis untuk dikomunikasikan lebih luas lagi kepada masyarakat tanpa hambatan bahasa dan budaya. Untuk mengembangkan pemahaman hadis secara universal dan menghilangkan taklid buta terhadap pemahaman ulama terdahulu. Kemudian, keempat pendekatan di atas, historis, sosiologis, antropologis, dan filosofis, akan sangat membantu dalam memahami makna suatu hadis yang erat dengan fenomena keagamaan dalam perilaku manusia. Terlebih, untuk hadis yang tidak ditemukan asbabul wurud. Kekurangannya cenderung menggunakan peran logika deduktif yang kuat, proses menarik prediksi-prediksi dari suatu hipotesis, cenderung menjauhkan dari dinamika hadis yang menyimpan keunikan dan kekayaan nuansa yang membuka sekian banyak pemahaman, serta memungkinkan melibatkan diri ke dalam ruang wacana imajinatif. Sekian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak sekali kekurangan dalam materi dan cara penyampaiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.